Halo Sobat Codingku semuanya, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Coach Seno di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Nah, pada video hari ini saya akan menjelaskan tentang struktur percabangan bagian kedua. Kalau video sebelumnya kita sudah belajar tentang if dan if else, hari ini kita akan belajar tentang if bertingkat dan switch case. Nah, apa bedanya dengan if dan if else? Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari if bertingkat. Apa itu if bertingkat? If bertingkat adalah kondisi if di mana kondisi yang terjadi lebih dari dua, kondisi yang akan ditentukan lebih dari dua. Jadi kalau sebelumnya if else itu ada dua, atau kalau if itu hanya satu, if else ada dua. Kalau if bertingkat lebih dari dua, lebih dari dua itu bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi kalau dia ada lebih dari dua kondisi, itu termasuk dalam if bertingkat. Nah, jenis dari if bertingkat itu ada dua juga. Yang pertama adalah if bertingkat dan nested if. Bedanya apa? Kita lihat. Jadi kalau if bertingkat itu lebih dari dua, tapi dia sejajar. Misalnya kalau if kondisi pertama terjadi, dia masuk ke aksi pertama. Kalau tidak, dia masuk ke kondisi kedua. Kalau kondisi kedua terpenuhi, dia masuk ke aksi kedua. Tetapi kalau tidak terpenuhi, dia masuk ke kondisi ketiga. Kalau kondisi tiga tidak terpenuhi, dia masuk ke kondisi keempat, seperti itu. Nah, sedangkan nested if adalah kondisi di mana if berada di dalam if, atau percabangan di dalam percabangan. Jadi dia nested kayak gitu ya. Jadi kalau kondisi pertama terpenuhi, dia cek lagi kondisi di dalamnya terpenuhi atau tidak kayak gitu. Dan kalau dia tidak terpenuhi, dia akan keluar ke kondisi yang lebih luarnya lagi kayak gitu. Jadi dia akan keluar kayak gitu ya. Jadi ada if bertingkat yang terurut dan ada juga nested if atau if bersarang kayak gitu. Nah, contohnya ini kita untuk menentukan nilai terbesar dari 3 buah nilai. Ini adalah contoh if bertingkat. Jadi kondisi pertama terpenuhi, dia akan ngeprint bilangan terbesar adalah bilangan 1. Kalau tidak, dia kondisi kedua adalah bilangan 1 lebih besar daripada bilangan 2 dan bilangan 2 lebih besar daripada bilangan 3. Artinya bilangan 2 terbesar, seperti itu ya. Kalau tidak, berarti dia di kondisi ketiga, yaitu di else-nya, yaitu kondisi terbesar adalah bilangan ketiga. Jadi urut dari kondisi pertama. Kalau kondisi pertama tidak terpenuhi, dia ke kondisi kedua. Kondisi kedua tidak terpenuhi, dia kondisi ketiga atau ke else-nya, seperti itu ya. Itu if bertingkat. Kalau nested if, dia cek dulu kondisi pertama. Kalau kondisi pertama terpenuhi, ya dia akan masuk ke dalam kondisi lagi, yaitu di kondisi kedua yang di dalam kondisi pertama. Tapi kalau kondisi pertama tidak terpenuhi, dia langsung ke else-nya, yaitu kondisi kedua. Dan kalaupun ada kondisi lagi di dalamnya, ya dia cek di dalamnya kayak gitu. Jadi dia ngeceknya sesuai dengan kondisi yang ada di luarnya dulu, dia masuk ke dalamnya dulu. Kalau masih terpenuhi, ke dalamnya lagi, seperti itu. Itu namanya nested if. Nah, terus yang kedua kita akan bahas tentang switch case. Apa bedanya switch case dengan if kayak gitu ya. Kalau tadi if itu berdasarkan dengan kondisi, kalau switch case ini berdasarkan dengan nilainya. Jadi nilainya sudah diketahui. Kalau tadi kondisinya true or false. Kalau ini berdasarkan nilainya kayak gitu. Jadi kalau nilainya sesuai true, jadi dia akan melakukan aksinya. Tapi nilainya sudah terdefinisi, sudah jelas, atau sudah diketahui, seperti itu ya. Nah, ini format penulisan untuk switch case. Jadi switch, nama variabelnya apa, case, nama variabelnya nilainya apa, baru aksi pertama. Kalau misalnya case kedua, ya aksi kedua dan seterusnya. Diakhiri dengan break, artinya dia kalau terpenuhi, dia akan keluar dari percabangan switchnya kayak gitu ya. Nah, terus terakhir kalau di if itu pakai else, kalau di switch case ini dia pakai default. Default itu berarti aksi kalau tidak memenuhi semua nilai atau value yang sudah di atasnya gitu ya. Kalau dia tidak memenuhi semua value yang didefinisikan, dia akan ke defaultnya, atau kalau di if ya di else-nya namanya kayak gitu. Nah, ini contoh misalkan kita mau bikin kalau nomor 1 itu Senin, 2 itu Selasa, 3 itu Rabu dan seterusnya. Jadi kita pengen nomor hari kayak gitu ya, berdasarkan nomor hari. Jadi switch nomor harinya atau variabelnya adalah nomor hari. Case, karena kita pengen nomor hari kan berarti 1, 2, 3 seterusnya sampai 7. Maka di sini adalah case 1, kita aksinya adalah ngeprint Senin. Kalau case 2 berarti print Selasa. Kalau case 3 berarti print Rabu dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah defaultnya adalah kalau berarti inputnya lebih kalau default itu
aksinya atau kondisinya dia tuh bukan 1 sampai 7. Jadi selain itu dia akan ngeprint input salah seperti itu ya. Jadi kalau di switch case ini jelas value-nya yang sudah diketahui. Kalau di sini adalah 1, 2 sampai 7 kayak gitu. Jadi selain itu dia akan masuk ke default. Nah, itu materi kita tentang pencabangan if besaran, if bertingkat dan switch case. Jadi ingat kalau codingan kalian error jangan salahkan salah karena salah belum tentu salah. Nah, setelah ini kita akan masuk ke tutorial yang akan dijelaskan oleh asisten praktikum kita yang tercantik. Oke, sekarang kita masuk pada modul kelima. Modul kelima ini masih membahas tentang percabangan. Nah, kita langsung aja masuk pada modul. Di sini kita disuruh untuk membuat program menentukan bilangan yang terbesar. Sebelumnya kita juga sudah mempunyai 3 variabel, yaitu bil 1, 2, dan 3 yang berarti beta dan integer. Lalu kita ketik saja sesuai contoh pada modul, yaitu printf masukkan bilangan 1. Dan untuk menginputkan bilangannya kita menggunakan perintah scanf. Kita copy aja untuk bilangan yang kedua dan 3. Setelah menginputkan bilangan, kita akan menuliskan perintahnya, kondisinya. Nah, jika bilangan 1 itu lebih besar daripada bilangan kedua dan bilangan pertama ini lebih besar daripada bilangan ketiga, maka bilangan yang terbesar adalah bilangan yang pertama. Nah, di bahasa C ini perintah dan itu menggunakan simbol dan kalau atau menggunakan garis 2. Sekarang kita tulis juga kondisi yang kedua, yaitu jika bilangan yang kedua itu lebih besar daripada bilangan pertama dan bilangan kedua itu lebih besar daripada bilangan ketiga, maka bilangan yang terbesar adalah bilangan 2. Jika tidak memenuhi 2 kondisi di atas, maka otomatis akan masuk ke else, yaitu bilangan yang terbesar adalah bilangan ketiga. Kita coba. Bilangan 4, 2, dan 1 yang terbesar adalah 4. Kita coba lagi. Nah, benar ya. Oh ya, untuk if else if ini namanya if bertingkat. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang nested if atau if bersarang. Oke, kita akan belajar untuk mengubah if bertingkat menjadi nested if. Kita ambil dari contoh yang tadi, berarti di sini jika bilangan 1 lebih besar daripada bilangan 2, jika benar dia akan masuk ke if selanjutnya, ke if di dalamnya. Dia akan dicek lagi apakah bilangan tersebut itu lebih besar daripada bilangan ketiga. Jika iya, berarti bilangan yang terbesar adalah bilangan yang pertama. Jika tidak, dia akan masuk pada else, berarti bilangan yang terbesar adalah bilangan 3. Nah, jika if yang pertama tadi sudah salah, berarti kan bilangan yang terbesarnya kan bilangan yang kedua ya. Nah, itu dicek lagi di if di dalamnya, yaitu jika bilangan 2 tersebut lebih besar daripada bilangan 3 juga, maka bilangan yang terbesarnya adalah bilangan yang kedua. Kalau ternyata lebih kecil, berarti bilangan yang terbesarnya itu bilangan yang ketiga. Oke, di situ ada kesalahan, kebanyakan kurung. Kita coba sekarang. Masukkan bilangan 1, 2, 5, 3. Oke, bener ya, bilangan terbesarnya adalah yang 5. Kita coba lagi. Oke, bilangan terbesarnya adalah bilangan yang pertama. Terima kasih.
Oke, sekarang kita masuk pada contoh yang kedua. Di sini kita akan belajar tentang percabangan switch case. Seperti di modul, kita disuruh untuk membuat program nomor urut hari. Nah, kita printf masukkan nomor hari, lalu menginputkannya menggunakan scanf nomor hari. Lalu kita membuat switch-nya. Switch dalam kurung variabel yang kita gunakan tadi untuk menginputkan nomor hari, yaitu no hari. Setelah membuat switch-nya, kita membuat case-nya. Nah, kalau yang diinput tadi adalah 1, berarti yang tertampilkan adalah hari nomor %i tadi 1 ya, adalah Senin. Nah, karena hari itu ada 7, jadi kita buat case-nya sebanyak 7. Kita copy paste aja biar cepet. Kita rubah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jika inputannya tadi 7, berarti yang keluar adalah nomor hari nomor 7 adalah minggu. Begitu juga seterusnya. Hari nomor 4 adalah Kamis, 3 adalah Rabu, dan 2 adalah Selasa. Lalu kita ketik juga defaultnya. Default itu berarti yang selain di case. Misal kita input 8, 9, 10 kan nggak ada. Nanti tertampilkan input salah. Oke, kita coba jalankan programnya. Kita coba masukkan nomor hari 3. Nah, di sini kan masih berlanjut. Nomor 3 adalah Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, sampai defaultnya ikut juga ya. Jadi kita menggunakan perintah break. Jadi kalau break itu setelah dia nemu, tadi kan inputnya 3, nemu di case 3, berarti dia langsung break, dia akan keluar dari switch tersebut. Kita lihat aja nanti hasilnya gimana, kita coba. Nah, kita coba nomor hari 4. Nah, dia akan menampilkan hari Kamis aja. Oke, sekarang kita masuk pada latihan yang pertama. Kita baca soalnya. Tuliskan program untuk menentukan biaya parkir yang dihitung berdasarkan lama parkir. Lama parkir dihitung berdasarkan selisih jam masuk dan jam keluar yang diinputkan. Biaya parkir jam pertama adalah 2.000 dan jam berikutnya 1.000. Jika jam keluar dan jam masuk kurang dari sejam, maka biayanya adalah 0. Oke, kita ketik seperti contoh hasilnya. Nah, di sini kita butuh 4 variabel, yaitu masuk, keluar, lama, dan biaya. Lalu kita ketikkan juga masukkan jam masuk. Jadi dia itu masuknya jam berapa nanti. Kita inputkan jamnya menggunakan scanf. Begitu juga di jam keluarnya. Kita printf, masukkan jam keluar, dan inputkan menggunakan scanf. Nah, setelah itu kita hitung berapa lama dia parkir. Nah, kita tentukan kondisi-kondisinya dulu. Jika jam keluar lebih dari sama dengan masuk, maka lama parkirnya adalah keluar dikurang masuk. Misalnya keluarnya jam 10 ya, masuknya jam 9, berarti langsung dikurang aja. Berarti cuma 1 jam dia parkir. Terus
kalau keluarnya itu kurang dari masuk, misal masuknya itu jam 9 terus keluarnya itu jam 1, berarti rumusnya adalah lama masuk sama dengan 12 dikurangi jam masuk ditambah jam keluar. Selanjutnya kita juga menghitung biaya parkirnya. Nah, jika lama parkirnya itu lebih dari 1 jam, maka biayanya itu kan jam pertama masuk tadi 2000 ya, berarti 2000 ditambah lama dikurangi 1 dikali 1000. Nah, else berarti kan kurang dari 1, nggak sampai 1 jam, berarti biayanya sama dengan 0. Lalu kita akan menampilkan juga berapa lama dia parkir menggunakan printf. Lama parkir adalah %i dengan variabel lama. Kita juga akan menampilkan banyaknya biaya parkirnya. Kita printf biaya parkir adalah %i biaya. Oke, sekarang kita coba. Nah, kita coba seperti di modul ya, masukkan jam masuk 9, jam keluarnya 10, maka dia terdeteksi lama parkirnya itu 1 jam dan bayarnya cuma 2000. Terus kalau masuk jam 9 keluar jam 1, berarti dia kan 4 jam, bayarnya 5000. Nah, kalau dia masuknya jam 9 keluarnya jam 9 juga, berarti kan nggak sampai sejam ya, berarti dia gratis atau 0. Oke, sekarang masuk pada latihan yang kedua. Latihan kedua ini kita disuruh untuk membuat program melakukan perhitungan Y dengan rumus matematika berikut. Bisa dilihat di modulnya ya. Oke, keterangannya kita menginputkan X dan outputnya nanti adalah Y dan menggunakan hashtag include method H. Lalu juga menggunakan fungsi po. Fungsi po itu adalah pangkat ya. Nah, kita ketik seperti contoh pada hasil. Nah, kita masukkan nilai X-nya. Kita inputkan nilai X-nya menggunakan scanf. Nah, di sini juga ada kondisi-kondisinya. Kan di sini ada 3 kondisi ya, berarti kita menggunakan if bertingkat. Kondisi yang pertama adalah jika X lebih dari 0. Lah, kalau di modul itu jika X lebih dari 0, yang ketiga itu, maka rumusnya adalah 5x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurangi 8x pangkat 2 ditambah 90. Nah, untuk menulis di programnya kita bisa tuliskan seperti ini. 5 dikali atau bintang po x, 4. X pangkat 4 ditambah 2 dikali po x, 3 dikurangi 8 kali po x pangkat 2 ditambah 90. Nah, kondisi yang kedua jika X-nya sama dengan 0. X sama dengan 0. Nah, maka Y-nya adalah 100. Lalu kita gunakan else
Jadi jika kondisi yang atas tadi tidak terpenuhi, berarti X-nya kurang dari 0 ya. Berarti kita menggunakan rumus 1/5 X kuadrat ditambah 2X min 7. 1/5 ini kita rubah menjadi desimal, yaitu 0,2. Dua X pangkat 2 ditambah 2X min 7. Kita kasih kurung biar jelas dia operasinya. Lalu kita akan tampilkan hasilnya. Nilai Y adalah persen I. Oke, sekarang kita coba masukkan nilai X. Jika X-nya min 5 berarti nilainya min 12, masuk di else tadi ya. Terus jika 0 berarti 100, masuk yang else if. Kalau misal 2 maka nilainya 154, masuk yang if pertama. Nah, kali ini kita masuk pada latihan yang ketiga. Latihan ketiga itu kita disuruh untuk membuat program kalkulator, tapi kali ini kita menggunakan percabangan switch case. Berarti kita membutuhkan variabel bilangan 1, bilangan 2, variabel pilih, dan hasil. Kita ketik seperti di modul. Lalu kita juga memasukkan bilangan yang pertama yang akan dihitung nantinya. Lalu kita juga inputkan bilangan yang kedua. Masukkan bilangan 2, scanf, persen I bilangan 2. Lalu kita ketik juga menunya, ada operasi penjumlahan, operasi pengurangan. Kita copy paste. Di kalkulator itu selain ada penjumlahan, ada juga pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita rubah dulu. Pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, kita tampilkan juga untuk memilih operasinya. Kita juga sediakan scanf untuk menginputkan operasi mana yang akan dipilih. Setelah itu kita tulis percabangannya menggunakan switch case. Switch pilih. Lalu case-nya jika dia menginputkan 1, case 1, maka hasilnya adalah bilangan 1 tambah bilangan 2. Soalnya case 1 itu adalah operasi penjumlahan. Jangan lupa dikasih break. Kita copy paste aja sampai 4. Nah, yang kedua tadi kan pengurangan, berarti kasih tanda min. Kalau 3 perkalian, kalau 4 pembagian. Kita juga kasih default. Kita tampilkan input salah, karena nggak ada lagi ya, cuma 4. Lalu kita juga akan menampilkan hasil dari perhitungannya. Printf hasil
sama dengan persen I hasil. Oke, mari kita coba. Misalnya bilangan pertama ada 2, 3, dan 3. Jika kita pilih 1 maka hasilnya akan 5. 2 sama 3 kita kali hasilnya adalah 6.